Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman belum tentu mendapatkan furqan, tetapi orang yang mendapatkan furqan tentunya pastinya dia adalah orang yang beriman. Furqan itu merupakan buah dari perjalanan ketakwaan dan perjalanan keimanan yang begitu panjang di dalam ketaatan dan menghambakan diri kepada Allah secara jujur, bukan dengan dusta dan bukan dengan kebodohan. Orang yang telah diberikan furqan, maka dia mampu membedakan yang hak dengan yang batil, mampu membedakan yang salah dan yang benar, mampu membedakan antara yang benar ataupun yang kurang, antara yang benar dan yang salah. Itulah orang-orang yang mereka mendapatkan furqan. Dan itulah salah satu keberuntungan ketika seorang mukmin diberikan furqan oleh Allah, terutama ketika kita hidup pada zaman yang begitu gelap gulita kondisi dan keadaannya. Bukan gelap gulita pada kondisi fisiknya, tetapi pada makna di dalam kehidupan yang dikatakan pada zaman fitnah. Begitu sulitnya hari ini membedakan yang benar dan yang salah. Dan tentunya kita mengharapkan betul kepada Allah seiring kita meminta afiat dan meminta keberkahan dalam urusan kehidupan kita. Kita meminta supaya kita diberikan furqan pada jalan keimanan kita. Orang yang beruntung memiliki banyak sifat dan karakter. Salah satunya keberuntungan itu adalah dimiliki sama mereka yang senantiasa mampu memiliki furqan dalam jalan keimanan pada kehidupan mereka. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan malam kali ini kita berjumpa kembali pada setiap kajian rutin yang kita adakan setiap Rabu malam. Dan tentunya senang sekali pada kesempatan malam kali ini Allah memberikan kelonggaran, memberikan kesempatan kepada kita. Sebelum kita menutup mata dalam istirahat kita di malam ini, kita mengisi ruang berpikir kita dengan apa yang dinasihatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para ulama mengatakan, an-nasu la yazaluna fil khair. Manusia itu akan senantiasa berada pada poros kebaikan selama mereka mencintai setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa harus memahami bahwasanya manusia akan berada di dalam poros kebaikannya selama mereka senantiasa mencintai setiap nasihat yang datang kepada mereka dan mengalir pada kehidupan mereka. Nasihatnya Allah dan Rasul-Nya itu absolut tidak ingin memberikan kecuali kebaikan pada kehidupan kita. Semoga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita senantiasa mencintai setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga kita diberikan hati yang lapang, lebih besar daripada setiap ilmu yang datang dalam kehidupan kita, karena hati yang selamat adalah hati yang lapang di dalam menerima setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, siapapun yang menyampaikan, kapanpun kita mendapatkan nasihat itu di masa tua ataupun di masa muda, dan itu pasti akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau terasa kadang-kadang berat ya, perjalanan kita kalau ngaji, kadang-kadang kan kita terasa berat dengan berbagai macam rintangan dan bisikan yang datang, maka pada saat itulah yang kita harus pikirkan dan harus kita renungkan adalah kita harus memikirkan bagaimana selamatnya kita dan mudahnya kita nanti dalam perjalanan di akhirat ketika kita bersusah payah mengambil kesulitan dalam perjalanan kita mencari ilmu. Dan sesungguhnya kesulitan kita mencari ilmu hari ini tidak sebanding dengan kesulitan para ulama terdahulu ketika mereka mencari ilmu. Tentunya dulu para ulama ada yang sampai menempuh perjalanan satu bulan perginya, 1 bulan pulangnya, hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Dan inilah yang menjadikan kita hari ini bersyukur betul. Semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang betul-betul membawa kebaikan untuk kita. Kita juga harus menyadari ya semuanya, termasuk saya. Kita ini adalah umat atau kita ini adalah kaum yang banyak tahu tetapi banyak lalai. Kita ini adalah kaum yang banyak mengerti tetapi banyak tidak mengerjakan. Dan kita merupakan kaum yang banyak membaca tetapi tidak mengambil iktibar dan mengambil pelajaran. Nah, inilah yang menjadikan kita seiring kita bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Semoga semakin banyak tahu, semakin banyak yang kita lakukan. Semakin banyak yang kita mengerti, semakin banyak yang kita kerjakan. Dan semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pelajaran-pelajaran yang hadir dan menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita memohon kebaikan, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita.
Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita mendapati satu hal yang paling berharga dari barang ataupun gadget yang kita miliki, tetapi kita tidak bisa menggunakan gadget itu, tentunya rasa kesal itu hadir di hati kita. Dan tentunya kita kesal ketika kita tidak bisa menggunakan barang-barang itu dan gadget itu pada sesuatu yang kita fungsikan sesuai dengan tujuannya. Kita mendapatkan handphone yang mahal, tapi karena kita lupa passwordnya, ketika kita memasukkan password, maka menjadikan handphone tidak bisa digunakan. Dan akhirnya kita merasa sedih ketika handphone itu tidak bisa digunakan hanya karena kita tidak mengetahui password ketika lupa. Maka permisalan itu juga yang kemudian kita harus mengerti. Kalaulah kita punya gadget, ketika kita lupa dengan passwordnya, akhirnya menjadikan fungsi gadget itu tidak bisa kita gunakan. Tidak bisa kita pakai untuk WhatsApp, tidak bisa kita pakai untuk telepon, tidak bisa kita pakai untuk memfoto, dan hanya kita bisa pakai pada sesuatu yang sifatnya emergensi. Akhirnya fungsi handphone itu menjadi berantakan, hanya karena kita lupa dengan passwordnya. Tentunya pernah nggak ada di antara kita lupa password email, handphone, ataupun barang-barang yang kita miliki ketika ada security dengan code yang harus kita masukkan pada password. Hanya gara-gara lupa password, akhirnya banyak yang kita harus bayarkan dalam tanda kutip. Sama pula ketika kita memahami bahwasanya doa itu merupakan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya doa itu merupakan mukhul ibadah. Doa itu merupakan intinya ibadah. Di mana ketika ini merupakan bagian dari inti ibadah, karena dengan doa kita akan mengetahui bahwasanya manusia sangat membutuhkan Allah. Dan tentunya dengan doa kita akan mengetahui betapa Allah itu berkuasa dan maha bertindak atas apapun yang Allah perbuat pada kehidupan setiap makhluknya. Maka ketika doa itu merupakan inti ibadah yang disampaikan oleh lisan Rasulullah, maka alangkah ironisnya dan alangkah kesalnya kita kalau kita diberikan oleh Allah sebuah inti pada ibadah dan merupakan kekuatan silahul mukmin bagi kehidupan orang yang beriman, tetapi kita tidak bisa menggunakan doa itu sebagaimana mestinya dan sebagaimana fungsinya. Kita hanya berdoa tetapi kita tidak tahu cara berdoa, dan akhirnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita peroleh luput dan terlewatkan dari kita hanya karena kita lalai di dalam kita berdoa dan memperhatikan bagaimana harusnya kita berdoa. Berapa banyak laki-laki menyesal di masa tua tidak mendapatkan anaknya sholih. Kalau kita bedah persoalan dan permasalahan, bisa jadi karena dia jarang berdoa untuk anaknya. Bisa jadi kita melihat ada seorang ibu-ibu yang menyesal ketika melihat anaknya sudah besar, cuek kepada dirinya, lalai kepada perintah Allah gitu. Dan kalau dibedah persoalannya, memang penyebabnya banyak, dan di antara penyebab itu salah satunya adalah karena dia tidak pernah mempergunakan senjata yang Allah berikan kepada dirinya, yaitu adalah mendoakan anak-anaknya, putra dan putri keturunannya. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya lupanya kita kepada password pada gadget yang kita miliki, kekesalan kita, sedihnya kita, ironi yang kita peroleh, tidak akan sebanding dengan penyesalan besar ketika manusia tidak pernah mempergunakan inti ibadah dan senjata yang Allah berikan kepada kita bernama doa. Dan banyak di antara penyesalan-penyesalan di akhirat itu ya bisa jadi salah satunya karena kita tidak mengoptimalkan bagaimana doa. Padahal doa bisa menjadikan seseorang itu masuk surga. Doa itu begitu kuatnya sampai bisa menjadikan seseorang itu diharamkan dari neraka. Bukankah kita pernah mendengar sebuah riwayat di mana Rasulullah menceritakan kalau ada surga mendengar ada seorang hamba meminta kepada Allah dimasukkan surga 3 kali dalam satu hari, maka surga akan meminta kepada Allah supaya orang itu dimasukkan ke dalamnya. Kalau neraka mendengar ada manusia meminta perlindungan dari neraka sehari 3 kali, maka neraka meminta kepada Allah supaya orang itu tidak dimasukkan ke dalamnya. Loh, sampai surga dan neraka pun ketika mereka menghadapi doa yang meluncur ke atas langit tentang mereka, tentang surga dan neraka, ternyata surga dan neraka pun bisa meminta kepada Allah kebaikan dari orang yang berdoa ketika mereka meminta surga ataupun meminta perlindungan dari neraka. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya
Jangan main-main dengan doa, karena doa itu hal yang luar biasa. Jangan main-main dengan doa, karena doa itu intinya ibadah. Jangan pernah bermain-main dengan doa, karena sesungguhnya doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, merubah banyak kondisi yang tidak kita sangka menjadi kondisi yang kita inginkan dan kita harapkan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.